Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun Anda berada, selamat hari Natal. Kita sampai pada hari ini di mana kita akan merayakan Natal bersama-sama. Mari saudara, kita mau mulai ibadah Natal kita pada petang hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama bersaat teduh dan berdoa sejenak. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami merasakan sukacita sepanjang tahun ini. Kami merasakan pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Sampai pada akhirnya hari ini Tuhan, kami merasakan sukacita karena kami mau merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang sudah terjadi pada hidup kami selama ini Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, biarlah kami mau memuji Engkau, membesarkan Engkau. Kami mau naikkan sukacita kami melalui pujian kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Roh Allah sendiri Tuhan yang bersama dengan kami, menjamah setiap kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah Natal pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau puji Allah kita karena Dia Allah yang luar biasa baik untuk kita. From the grave
Puji Tuhan saudara, kita akan bersama-sama menyaksikan berkat pujian dari paduan suara Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Puji Tuhan saudara, kita sudah menerima berkat melalui pujian dari paduan suara gereja kita. Begitu luar biasa pujian yang kita dengarkan tadi. Sekarang kita mau mendengarkan anak-anak youth sedang ngobrol nih. Kita mau tahu ya di Natal ini youth lagi ngobrolin apa ya. Kita saksikan bersama saudara persembahan dari youth. Halo Pak. Bapak, halo. Apakah suaranya terdengar? Ya, halo. Wah, suara Bapak terdengar Pak. Wah, jelas sekali. Suara saya terdengar nggak Pak? Oh iya, kedengeran. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Seperti yang kita telah bincangkan waktu itu Pak di peternakan Bapak. Ya, kita mahasiswa mau menanyai Bapak lebih lanjut. Soalnya ini buat laporan penelitian kami Pak. Apakah boleh Pak? Oh iya. Iya, enggak apa-apa. Oke, baiklah Boleh. Pak. Mohon maaf juga kita hanya bisa bertemu via Zoom ya Pak ya. Mohon maaf sekali Pak. Iya. Oke, baiklah Pak. Kita akan mulai ya Pak. Kita akan mulai segera. Angel, lo tolong siapkan catatannya dong. Iya, sabar. Lagi gua siapin kok. Gue juga nyiapin pertanyaan gua juga nih. Oke, baik ya. Kita mulai ya wawancaranya. Pertanyaan pertama. Bagaimana sih Pak cara Bapak memberi makan sapi-sapi Bapak? Kami kan waktu itu kan mengunjungi peternakan Bapak. Kami lihat sapi-sapi Bapak di sana gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Itu gimana sih Pak cara memberi makannya? Oh iya. Saya biasanya ngasih makan mereka tuh ya ngarit dulu ya. Cari rumputnya itu sampai 4 karung biasanya. Nah itu 4 karung itu dibagi-bagi ke sapinya 2-3 kali dalam sehari itu. Gak salah, Pak. 4 karung loh, Pak.
Bapak nggak berat gitu, ngangkut-ngangkut 4 karung kayak gitu? Ih, Angel, itu mah nggak penting. Fokus dong. Kita ini kan mau nyari tahu ilmiahnya. Tadi kayak tadi tuh ngasih makan berapa kali itu penting. Itu mah nggak penting. Kita cuma harus tahu informasinya. Informasi-informasi Iya, yang sorry, nyatanya. sorry. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, oke. Baik, baik, baik. Kita lanjut ya, Pak ya. Kalau boleh tahu nih, Pak, tempat makan sapinya tuh seperti apa sih, Pak? Tempat makan sapinya itu loh, Dek, yang di wadah palungan itu. Oh, palungan itu yang biasa terbuat dari kayu ya, Pak ya? Ya, betul. Kadang ada yang pakai kayu, tapi ada yang dibikin juga pakai ember, ada ya. Kalau yang saya itu biasanya ada 2. Yang satu isinya buat rumputnya, yang satu lagi buat minum airnya. Oh, yang kotor sama bau itu ya, Pak ya? Iya, kotor bau itu ya biasa sih. Ya kan sapi-sapinya harus makannya tempatnya emang harus di situ. Terus Bapak nggak jijik apa ngasih makan ke mereka? Apalagi kan palungannya jangan dibersihin. Nggak jijik Bapak? Ya itu sih udah biasa sih Neng. Ya kalau dibersihin biasanya sebulan 2 kali, 3 kali gitu. Terus kalau Bapak kerja di tempat kotor kayak gitu, gimana dong kesehatan Bapak? Kesehatan, aduh Neng bisa aja. Ya kalau kesehatan puji Tuhan masih sehat sih sampai sekarang. Aduh, kok jadi pertanyaannya kayak gini sih? Malah nanyain kesehatan Bapak lah, nanyain palungan tuh tempat yang kotor lah, apalah. Jel, kamu gimana sih? Kita ini tuh harus perlu tahu informasi ilmiah, Jel. Kita nggak perlu tahu informasi-informasi yang kayak gitu. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Santai-santai Mas. Iya nih Mika, coba lu bayangin ya. Coba kalau yang lu jadi si Bapak tuh, ngangkut-ngangkut 4 karung bolak-balik, apa nggak capek? Kasihan tahu si Bapak, harusnya itu, apa yang jadi keseharian si Bapak itu bisa jadi pelajaran tahu buat kita. Tapi Jel, masalahnya di sini tuh kita tuh tugasnya tuh laporan penelitian ilmiah, Jel. Bukan membuat cerita inspiratif. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu kayak apakah Bapak sehat lah, apakah Bapak begini, itu nggak penting. Kita tuh perlu tahu informasi ilmiah, Jel. Ingat, ini laporan penelitian loh, laporan penelitian. Gak apa-apa, udah. Udah, gak apa-apa. Itu sih yang penting. Kalau tadi Mbak nanya ya itu kan ya dibersihin ya. Itu ya harus, mau kotor, mau jijik ya. Itu kan kalau enggak, sapinya harus makan dari situ. Kalau enggak dibersihin ya mereka enggak bisa makan. Iya juga ya. Banyak sih pelajaran yang bisa diambil. Kalau nggak dibersihin ya mana bisa sapinya hidup. Kan harus makan dari palungan itu ya. Ya, betul. Benar juga ya. Oke, sorry Angel, aku udah marah. Ngebuat situasi jadi nggak enak, sorry ya. Iya, nggak apa-apa kok, nyantai aja. Gua tahu lu pengen cepet selesai kan makalahnya. Kok kamu tahu aja sih? Gue pengen cepet selesai. Oke lah, kalau gitu biar cepet selesai kita lanjut aja lah. Ya, mohon maaf ya Pak atas ketidaknyamanannya Pak ya. Ya, siap. Gak apa-apa. Mau tanya apa lagi deh? Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak. Bagaimana cara Bapak membersihkan kotoran sapi-sapi Bapak? Oh, kalau kotoran sapi itu biasanya Tiba saatnya kita untuk malam hari ini kita menerima berkat yang luar biasa pada pesan Natal yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita pada malam hari ini. Untuk itu saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau puji Allah kita. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Kita mau bersyukur karena Allah telah lahir di dunia ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan.
atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyembah dan memuji Engkau. Karena Engkau Allah yang sudah turun ke dunia ini. Engkau sudah lahir di palungan Tuhan. Untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita yang tidak bisa kami sampaikan ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami ini. Kami rindu Tuhan selalu untuk dekat dengan Engkau. Merasakan kasih-Mu. Bahkan untuk jiwa-jiwa di sekitar kami Tuhan. Biarlah mereka merasakan kasih Allah melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu. Terima kasih untuk berkat sukacita yang Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan pada petang malam hari ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau turut dengar-dengaran Tuhan atas firman-Mu. Kau yang mau tilik kami, bukakan hati, telinga dan mata kami Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kami. Untuk itu Tuhan, urapan yang daripada-Mu kami mohonkan untuk Ibu Gembala kami. Biarlah Engkau menjamah mulut bibirnya Tuhan. Roh Allah saja yang turun atasnya. Supaya setiap firman yang disampaikan boleh sesuai dengan apa isi hati-Mu yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Ajar kami turut setia Tuhan dengan Engkau melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima berkat firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya, akhirnya kita tiba pada hari yang ditunggu-tunggu sepanjang tahun saya kira, hari Natal. Hari Natal adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak Tuhan sepanjang tahun. Karena suasana Natal senantiasa membuat kita sukacita, amin. Walaupun kita belum bisa bertemu tatap muka di satu tempat ya saudara, tapi setidaknya malam hari ini kita beribadah bersama secara online. Setiap hari Natal kita harus selalu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal kali ini saya mengambil satu tema mendekat ke palungan. Saudara sudah mendengar paduan suara tadi ya. Juga saudara melihat pada opening tadi bahwa di dalam palungan terbaring bayi Yesus. Dan bintang yang di langit menerangi Yesus yang tidur terlelap di palungan. Kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa ia akan dilahirkan oleh seorang perawan. Dan 680 tahun kemudian hal itu digenapi. Mari kita simak apa yang terjadi ketika bayi Yesus dilahirkan. Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi memang bayi Yesus atau Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu dilahirkan di sebuah kandang. Dan Maria ibu Yesus membungkusnya dengan kain lampin dan meletakkannya di palungan. Palungan itu adalah tempat makan sapi. Palungan itu merupakan sumber kehidupan bagi sapi. Kalau tidak ada palungan, maka sapi bisa mati karena tidak makan. Karena itu palungan gambaran sebuah sumber kehidupan. Bayi Yesus yang diletakkan di palungan adalah gambaran bahwa Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini menjadi sumber kehidupan. Mengapa disebut sumber kehidupan?
Mari kita sama-sama menyimak apa yang terjadi pada orang-orang di sekitar palungan ketika bayi Yesus lahir. Di sana ada 2 kelompok tamu yang datang. Pertama adalah kelompok gembala. Gembala dikatakan di Alkitab ada di sekitar tempat bayi Yesus dilahirkan. Ketika mereka sedang duduk, tiba-tiba ada malaikat yang menampakkan diri. Lalu malaikat itu menyampaikan berita sukacita. Kita mau baca dari Lukas 2 ayat 11 sampai 12 dan ayat 15 sampai 16. Lukas 2 ayat 11 sampai 12 dan ayat 15 sampai 16. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayinya itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Para gembala yang datang ke tempat bayi Yesus itu adalah gembala yang percaya akan pemberitaan kabar baik, kabar keselamatan dari malaikat itu. Malaikat Tuhan bukan cuma memberitakan kabar keselamatan hanya berupa pengumuman saja, tetapi membuktikan dengan membukakan satu penglihatan bagi para gembala. Malaikat membukakan penglihatan di mana di surga banyak malaikat-malaikat memuji akan kelahiran Sang Juru Selamat di dunia ini. Jadi karena percaya kepada pemberitaan malaikat itu, maka gembala-gembala datang ke palungan, datang ke tempat kelahiran bayi Yesus. Dan pada waktu itu mereka melihat ada bayi Yesus di palungan. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang Majus. Orang Majus dari timur. Kita mau baca dari Matius 2 ayat 1 sampai 2. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus itu diperkirakan adalah suatu golongan keagamaan yang terpelajar dari satu wilayah yang sekarang disebut dengan Iran. Mereka mengkhususkan diri pada astrologi atau ilmu perbintangan, ilmu kedokteran, dan juga ilmu pengetahuan alam. Itu orang-orang Majus. Kunjungan mereka terjadi sekitar pada waktu Yesus sekitar umur 40 hari sampai dengan 2 tahun. Itu dikatakan di kitab Lukas. Ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka tidak mendapat informasi secara jelas. Tetapi ahli-ahli Taurat di sana yang tahu akan kitab Yesaya memberitakan bahwa Mesias itu lahir di Betlehem di tanah Yudea sesuai dengan nubuat para nabi. Tetapi tepatnya di mana mereka tidak tahu. Lalu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan punya cara untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya. Orang-orang Majus itu ditunjukkan cara yang istimewa oleh Tuhan. Mari kita baca dari Matius 2 ayat 9 sampai 11. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Cara Tuhan adalah cara yang dimengerti oleh orang Majus.
Para ahli astronomi atau perbintangan tentu mengerti ketika ada sebuah bintang yang lain dari yang lain. Tuhan memakai bintang itu menunjukkan jalan kepada para Majus sehingga para Majus bisa tiba di Palungan. Dari kedua peristiwa ini kita ambil satu pelajaran di mana Tuhan Yesus lahir di dunia ini menjadi juru selamat bukan cuma untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi sampai sekarang. Untuk orang-orang seperti kita yang sampai sekarang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa kedatangan para gembala dan orang Majus? Gini saudara, Alkitab tidak menceritakan atau tidak mencatat bahwa gembala-gembala itu membawa persembahan. Tetapi secara budaya, gembala itu tahu bahwa mereka akan datang kepada Tuhan. Tadi malaikat mengatakan ada Tuhan, berita sukacita Tuhan lahir. Tuhan itu dalam bahasa asli dari Ibrani adalah Adonai. Ketika gembala tahu disebutkan kata Adonai, artinya mereka tahu bahwa itu adalah Allah. Dan ketika mereka mau datang menyembah kepada Tuhan, pasti mereka membawa persembahan. Saya percaya gembala-gembala itu datang tidak dengan tangan kosong. Mungkin dia datang dengan membawa sebagian dari ternaknya dan lain sebagainya. Apa yang disebut dengan kenapa kok ini penting sekali? Hal ini penting karena gembala itu dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan orang-orang di sekitar Palungan. Dalam hal ini Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf adalah pasangan yang memang sedang dalam pelarian. Tuhan yang membuat mereka menyuruh mereka pergi dari Yerusalem. Lalu sampai di Bethlehem. Dan setelah ini Maria dan Yusuf masih harus pergi ke tempat-tempat lain yang Tuhan tunjukkan. Jadi Tuhan memakai para gembala untuk memberkati, untuk memelihara orang-orang di sekitar Palungan. Lalu orang Majus membawa 3 persembahan. Mas, yang artinya raja-raja pada waktu itu biasanya kalau ada orang mau datang kepada raja harus membawa persembahan yang paling baik. Persembahan yang terbaik itu adalah emas. Kemudian kemenyan. Itu adalah gambaran bahwa bayi Yesus bukan sekedar bayi biasa, bukan sekedar raja, tapi ia adalah imam besar. Lalu mur. Mur adalah semacam minyak atau minyak wangi ya atau parfum yang biasa dipakai untuk mengurapi atau menguduskan orang-orang dan barang-barang di bait Allah. Dan dia juga atau mur ini juga dipakai untuk mengurapi Esther yang pada waktu itu sempat dipersiapkan untuk menjadi istri Ahasiweros. Jadi orang Majus ini membawa segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu tugas yang khusus yang harus dilakukan oleh bayi Yesus. Hal ini merupakan satu kesegaran rohani bagi Maria dan Yusuf. Bagaimana tidak? Mereka tiba-tiba kedatangan tamu yang membawa persembahan seperti ini dan mereka pada saat itu yakin bahwa langkah yang mereka lakukan itu benar di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan. Buktinya Tuhan mengirim orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur. Tapi mur juga memberikan satu simbol di mana pada waktu itu mur dipakai untuk merempah-rempahi mayat orang mati. Ini artinya ada satu nubuatan bahwa bayi Yesus ini pada suatu hari akan mati untuk menebus dosa manusia. Dari kedua hal tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa di sekitar Palungan orang-orang itu mendapat kehidupan baru. Kalau kita sebagai manusia pada saat ini mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita mau datang mendekat kepada Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan apa yang didapati oleh orang-orang di sekitar Palungan pada waktu itu. Memang datang ke Palungan itu tidak mudah. Kita sudah lihat para orang Majus itu harus mengikuti bintang dan sebagainya. Tetapi ketika ada kabar baik yang diberitakan kepada kita sebagai manusia, kalau kita mau percaya dan mau mendekat kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan, maka kita mendapat hal-hal yang justru menguntungkan kita. Yang pertama, kita mendapat sebuah pengampunan. Pengampunan dosa. Dosa-dosa kita diampuni. Sehingga terjadi hubungan yang baik kembali antara manusia dengan Tuhan. Lalu hasilnya adalah kita mendapat satu kehidupan yang kekal. Dosa membawa maut. Ketika dosa kita diampuni, maka maut terlepas dari kita. Lalu kita ketika tubuh fisik ini mati, roh kita akan mendapat kehidupan kekal di surga. Selain itu status kita diubah. Yang tadinya statusnya adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang berdosa, terbuang dari hadapan Tuhan. Dengan mendekat kepada Tuhan Yesus, maka status kita menjadi anak Allah. Saudara tahu kalau status kita anak Allah, maka pasti kita dipelihara. Tidak ada orang tua yang normal ya saudara ya, yang tidak memelihara anaknya. Selama kita hidup di dunia ini, ketika status kita menjadi anak Allah, kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi satu kehidupan, sumber kehidupan di Palungan ini juga mengajarkan satu ajaran yang lain. Yaitu ketika kita anak-anak Tuhan mau mengikut Tuhan Yesus, maka Tuhan mengajarkan baiknya anak-anak Tuhan ini hidup dalam kesederhanaan. Hidup dalam kesederhanaan itu bukan berarti hidup dalam kemiskinan. Tetapi hidup dalam kesederhanaan itu merupakan satu prinsip hidup yang selalu mengatakan kepada diri sendiri, cukupkanlah apa yang ada padamu. Jadi kehidupan kita akan mengucap syukur. Kalau kita selalu mengucap syukur, seperti Maria dan Yesus yang tidak kecewa walaupun mereka hanya disediakan tempat di kandang. Lalu bayi yang akan membawa berita keselamatan, akan membawa keselamatan buat dunia itu ditaruh di Palungan. Maria dan Yusuf tidak kecewa. Ketika kita dalam hidup kita mencukupkan apa yang ada dalam hidup kita, apa yang disediakan Tuhan kita mengucap syukur, maka ada sukacita dalam kehidupan kita. Maka kita hidupnya tidak stres. Kalau tidak stres, kita bisa dekat dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku pengen nambah berkat nih, aku mesti ngapain ya? Nah karena kita nggak stres, kita sudah mencukupkan apa yang ada pada kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Suara Tuhan lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, mari saudara, menyambut Natal ini, di hari Natal ini kita perbaharui iman kita. Kita mau selalu dekat dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri supaya kita mendapat kemenangan. Puji Tuhan, amin. Oh
sudah turun dari surga. Kristus penebus dunia, Raja Maha Mulia. Malam kudus, sunyi senyap, domba-Mu berderah, para gembala yang jaga menghadap Yesus Sang Putra, lahir dalam lahir dalam harum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu di dunia ini yang mendatangkan penebusan bagi dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mau rela turun ke dunia menjadi manusia untuk mati di kayu salib dan nanti menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karunia yang Kau berikan buat kami. Dan ajari kami untuk dalam kehidupan kami selalu dekat dengan Engkau sebagai sumber kehidupan. Roh Kudus tuntun kami supaya kami mengerti akan segala jalan-jalan-Mu dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh selalu dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita boleh tiup lilin kita. Saudara, selamat Natal dan kita akan mendengarkan perwakilan dari Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung yang akan mengucapkan Selamat Natal. Halo teman-teman semua, terutama Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Bandung. Saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Saya percaya seperti Tuhan telah memelihara kita di tahun 2020 ini, saya percaya kita harus tetap semangat bahwa tahun depan akan menjadi lebih baik karena Tuhan selalu menjaga kita dengan catatan asal kita selalu percaya dan selalu lebih dekat kepada Dia. Tuhan memberkati. Salam. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal untuk keluarga besar GKT Induk Bandung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo Jemaat GKT, selamat Hari Natal. Tuhan Yesus berkati. Halo Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel, selamat Natal 2020, juga Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Jemaat GKT. Kami dari Youth Arise mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Yeay! Shalom. Kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan GKT.
Kami dari keluarga Awiliga Raya 1E mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah menikmati rangkaian ibadah kita pada hari ini. Ibadah Natal kita sudah terjadi, itu semua karena kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mau puji Allah kita lagi untuk menutup ibadah Natal kita pada malam hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Gloria in Excelsis Deo. Sweetly singing o'er the plains, and the mountains in replay, echoing their joy and strain. Gloria in excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly, sweetly through the night, and the mountains in replay, echoing their brave delight. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on Bethany, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. 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 In excelsis Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk mengakhiri seluruh rangkaian Natal kita pada kesempatan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan sebagai kepala gereja kami yang sudah menyertai perayaan Natal kami pada saat ini Tuhan. Kehadiran-Mu begitu penting dalam kehidupan kami, membawa sukacita, membawa damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Natal kami boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Walaupun di dalam kondisi yang berbeda karena COVID-19, tetapi tidak mengurangi damai Natal yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Baik tim altar yang ada, pemimpin pujian, pemain musik Tuhan, backing vokal, bahkan yang terlibat di dalam kameramen Tuhan.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka semua. Tuhan yang tahu bagaimana cara Tuhan memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di gereja keluarga Tabernakel yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan melalui tayangan YouTube ini. Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah di bulan Natal ini damai sukacita Allah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Oleh karena itu kami akan mengakhiri Natal kami ini, ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Natal ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Christmas times is here, happiness and cheer, fun for all that children call their favorite time of the year. Snowflakes in the air, carols everywhere, olden times and ancient rhymes of love and dreams to share. Sleigh bells in the air, beauty everywhere, Yuletide by the fireside, and joyful memories there. Christmas times is here, family drawing near. Oh, that we could always see such spirit through the year. Sleigh bells in the air, beauty everywhere, Yuletide by the fireside, and joyful memories there. Christmas time is here, family drawing near. Oh, that we could always see such spirit through the year. Oh, that we could always see such spirit through the year. Christmas, oh, Christmas is here. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive
nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven